Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji bersama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga yang kita lakukan Allah memberikan keberkahan, kemanfaatan, kesehatan bagi kehidupan kita semua. Melanjutkan ngaji yang dahulu, kita masih akan berbicara tentang persoalan toharoh. Kalau kemarin kita berbicara tentang pengertian toharoh, lalu yang kedua tentang air, atau tentang hal-hal yang menjadi media, alatut toharoh. Ada namanya ma'un, ada namanya turabun. Ada ad-dabu, ya. Lalu kemudian ada takhallul, ikhalah. Takhallul artinya adalah perubahan, ikhalah atau perubahan. Nah, sekarang kita masuk pada amalan atau perbuatan yang terkait dengan menghilangkan hadas tadi, raf'il hadas. Apa bentuk atau jenis perbuatan yang dianjurkan di dalam agama, yang disyariatkan di dalam agama dalam kaitan dengan apa? Raf'il hadas. Raf'il hadas, karena hadas itu dibagi menjadi dua, ada hadasil asghar, ada hadasil akbar. Nah, untuk raf'il hadasil asghar itu bentuk perbuatan atau bentuk syariatnya adalah wudu. Ya, wudu atau nanti tayamum kalau tidak bisa. Tapi hukum asalnya adalah wudu ini. Jadi kita pagi ini membahas tentang wudu. Wudu ibadah yang mustaqillah, yang berdiri sendiri ya. Ibadah itu ada yang mustaqillah, ada yang ibadah itu ghair mustaqillah, yang tidak berdiri sendiri. Artinya dia bisa dilakukan secara terpisah dari ibadah yang lain. Tapi kalau sholat itu ibadah yang ghair mustaqillah. Dia ada keterkaitan dengan ibadah lain yang berupa wudu itu. Ya. Jadi ada yang di dalam pelaksanaannya itu ada sekian ibadah yang menyertai itu ya. Sholat itu yang pasti di sana harus ada suci, harus ada wudu, harus ada ghusl. Kalau orang itu punya janabah itu. Jadi ada persyaratan yang persyaratan itu melibatkan atau menyertakan jenis ibadah lain. Nah, kalau wudu ini mustaqillah, berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Artinya kamu meskipun tidak sholat, kita ini meskipun tidak mau sholat, wudu itu dianjurkan. Dianjurkan. Baik itu, bahkan apakah itu untuk raf'il hadas atau sejenisnya. Sejenis itu yang dianggap raf'il hadas. Namanya tajdidul wudu. Apa namanya? Tajdidul. Tajdid itu nganyar-nganyari wudu. Jadi wudu, kemudian kita wudu mana? Itu namanya tajdid. Apa namanya? Tajdid itu syariatnya ada, memang begitu. Dan itu sunnah. Jadi tajdidul wudu itu adalah disunnahkan. Jadi umpamanya kita ini meskipun tidak min ahlil kentut ya, ahlil kentut itu sehingga biasa kentut. Wudu itu awet, tetapi meskipun awet ya tetap dianjurkan untuk apa? Tajdidul wudu, disunnahkan gitu ya. Jadi orang suci itu menjadi syarat untuk apa? Sholat, ibadah sholat. Tetapi meskipun posisi suci, dia tetap saja dianjurkan untuk melakukan apa? Tajdidul wudu. Tapi tentu dengan catatan tidak sampai kepada israful ma, mengganggu apa? Menghambur-hamburkan atau boros terhadap air yang bisa mengganggu gitu ya. Sehingga dalam wudu nanti itu kan meskipun wa thaharatu salasan
dalam hal kita melakukan rukun wudhu itu 3 kali, tetapi tetap batasnya 3 kali itu gitu ya. Kalau lebih dari 3 kali itu sudah malah makruh karena sudah israf ya. Jadi tajdidul wudhu itu dianjurkan karena wudhu itu ibadah yang apa? Mustaqillah, ibadah yang apa? Mustaqillah, yang dia berdiri sendiri itu. Ini kita ini dianjurkan untuk wudhu, meskipun kita tidak sholat, meskipun mau membaca Al-Quran, meskipun kita tidak mau melaksanakan tawaf namanya. Gak kudu ngenteni sholat dhisik lalu kemudian baru wudhu. Sehingga dalam bahasa agama itu ada namanya mudawamatil wudhu. Apa namanya? Mudawamatil wudhu. Artinya posisi orang itu dalam keadaan suci secara terus-menerus, mudawamah. Jadi istilahnya mudawamatil wudhu, bukan mudawamatil toharoh. Karena memang kalau toharohnya itu bisa saja dia tidak hadas ya. Tetapi wudhunya itu tetap ada anjuran untuk namanya apa? Tajdidul wudhu. Dengan catatan tadi tidak sampai terjadinya israf, tabdzir, membadzirkan, mengisrafkan terhadap air. Jadi tetap dalam ukuran yang bil ma'ruf lah. Ukuran bil ma'ruf itu ukuran yang wajar kita melakukan itu. Dumeh tajdidul wudhu padahal airnya itu terbatas, kalau banyu, angel banyu terus bolak-balik wudhu itu. Makanya dalam ini yang harus kita lakukan. Itu maksudnya begitu. Jadi saya ulangi, wudhu itu ibadatun apa? Mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Tetapi dia seringkali menjadi prasyarat itu ya, termasuk di dalam sholat untuk keabsahan daripada sholat itu sendiri. Oke, wudhu kalau dibaca dengan dhammah, wudhuun itu perbuatan wudhunya. Jadi mulai dari membasuh muka disertai dengan niat sampai membasuh kaki, ya sesuai dengan aturan itu namanya wudhuun. Jadi al-fi'l, fi'lu toharohnya, perbuatan bersesucinya, itu namanya wudhuun. Wawunya dibaca dhammah. Tapi kalau wawu itu dibaca fathah, berarti menjadi apa? Wadu. Wawunya fathah menjadi apa? Wadhuun. Kalau dibaca wadhu, itu artinya alma, alat toharoh. Media atau alat untuk bersesuci. Yang namanya air itu tadi ya. Jadi kalau dibaca wadhuun, itu artinya adalah banyu nih, banyu. Al-wadhu artinya apa? Ay alma. Al-wadhu alma. Tapi kalau wudhu, fi'alnya, fi'alut toharah. Perbuatan bersesucinya. Anrofil hadas itu namanya wudhu. Ini beda harokat saja sudah beda pengertian ya. Wudhu, yang satunya apa? Wadhuun, apa? Wadhuun, bifathil wawi. Jadi kalau kita ngaji ya harus diurus itu. Urusan harokat itu diurus. Karena punya konsekuensi, punya akibat pengertian yang berbeda. Tapi orang desa kan nggak usah ngurus ngono kesuwen kan. Ya orang kampung pokoknya gelem wudu kan. Itu namanya berislam yang bersifat apa adanya ya, apa istilahnya, saonoe lah gitu ya. Tanpa harus dengan ilmu. Nah kita ini berusaha untuk mengilmoni apa yang menjadi amalan kita, menjadi ibadah kita secara lebih baik lah gitu, secara lebih baik. Oke ya, jadi saya ulangi, wudu adalah salah satu jenis syariat yang disyariatkan masyru'iyah sebagai bentuk atau wujud dari cara dalam Islam untuk melakukan apa tadi? Raf'il hadas, apa? Raf'il hadasil asli, apa? Raf'il hadasil. Kalau raf'il hadasil akbar apa? Mandi, al-ghusl. Al-ghusl itu adalah salah satu syariat cara yang ditentukan dalam agama untuk melakukan raf'il hadasil akbar. Itu namanya ghusl itu. Oke. Sekarang wudu. Apa yang menjadi ketentuan? Karena itu syariat ibadah, maka di sana ada ketentuan syarat rukun. Jenis ibadah wudu ini ibadah yang
perintahnya bersifat muqayyad, amrun muqayyadun, atau ibadah yang muqayyadah, yang pelaksananya itu dibatasi oleh aturan, dibatasi oleh ketentuan. Maka di sana muncul namanya syarat rukun yang berkaitan dengan itu. Yang boleh atau yang wajib wudu itu ya orang Islam, pasti. Ya, orang Islam. Karena ini ibadah. Sehingga orang non-muslim itu tidak disyariatkan atau tidak diperintahkan untuk wudu. Karena memang non-muslim itu tidak menerima taklif. Ya. Sekali lagi karena Islam, perintah hukum atau perintah hukum itu terkait dengan persoalan keimanan itu. Sehingga orang sing gak iman, yang tidak punya iman, yang tidak mukmin itu ya otomatis dia tidak terkena aturan khitab itu, terbebas dari khitab itu karena memang tidak ada hisab sudah. Dia sudah selesai gitu ya, sudah selesai. Nah, yang punya khitab ini orang yang mukmin. Nah, syaratnya wudu itu mukmin muslim. Orang Islam gitu ya. Oke ya. Nah, lalu rukun apa yang harus dilakukan di dalam wudu? Itu namanya rukun. Rukunnya yang pertama adalah niat yang dilakukan bersamaan dengan membasuh awal basuhan dari wajah. Jadi niat inda ghusli awwali ghuslil wajhi, inda awwali ghuslil wajhi. Jadi rukun yang pertama itu niat. Niat ketika membasuh pertama, basuhan dalam membasuh apa? Wajah itu. Kira-kira kenapa harus niat itu dilakukan pertama dalam membasuh wajah? Apa kira-kira? Logika atau filosofinya apa? Karena niat itu menjadi apa? Pembeda. Niat itu ada tamyiz bainal ibadah wal adat. Apa? Tamyizun bainal ibadati wal adat. Jadi niat itu menjadi tamyiz. Tamyiz itu pembeda antara mana itu ibadah dan mana itu adat. Sehingga karena dia menjadi pembeda, ya harus dilakukan sejak awal kita menyatakan itu sebagai wudu. Supaya membedakan antara wudu dengan raub. Ya. Yang adat itu apa? Orang nyebutnya adat, basuh wajah kita ya raub kan ya. Meraupi muka ini, membasahi wajah itu. Apa? Fi awwali juz'in min awwali ghusl wajh. Atau fi awwali juz'in inda ghusl wajh gitu ya. Ketika kita membasuh wajah inda ghusl wajh, maka fi awwali juz'in. Jadi kalau kita membasuhnya dari atas ketika wudu, maka basuhan menempelkan banyu basuh gini sudah harus niat itu. Kalau baru di sini baru niat, basuhan yang ini belum dinyatakan sebagai basuhan wudu. Baru yang di sini harus mengulang ke atas. Ini harus dibasuh lagi gitu maksudnya. Itu maksudnya begitu. Karena ibadah tadi apa? Tamyizul ibadati anil adat. Apa? Tamyizul ibadati adat. Tamyiz artinya dalam membedakan itu. Ben bedo. Makanya niat dilakukan di awal itu. Wajah itu ghuslu, bukan huslu, bukan mashu ya. Wajah itu apa? Ghuslul wajhi, apa? Ghuslul wajhi. Jadi yang dibasuh. Ghusl itu cirinya sayalanul ma. Akhirnya kudu netes. Jadi tidak boleh kalau mashu itu musab, artinya tidak harus menetes itu mashu. Mengusap kuping ya, dia mashu itu nih. Mengusap kepala itu mengusap, akhirnya tidak menetes. Tapi kalau ghusl wajhi, ghusl kaf, ghusl rijlain, tangan harus airnya apa? Sayalan. Harus apa? Sayalan. Sayalan itu mengalir, menetes. Sayanal. Itu syarat atau rukun daripada ghusl itu. Maksudnya seperti itu.
Oke ya, jadi wajah harus dibasuh dengan kemarin syaratnya air yang tohirun, mutahhirun. Jadi airnya sudah selesai ya pembahasannya, disebut dengan ma'un mutlaqun itu. Udah. Makanya dalam Al-Quran, kenapa harus niat? Di Al-Quran itu dikatakan, idza kumtum ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kembali ke depan atafnya. Arjulakum ilal ka'bain. Nah, niat itu posisinya idza kumtum. Ada kalimat idza itu. Apabila kamu berkehendak. Berkehendak itu ada niat. Mau melaksanakan sholat, fagsilu. Berarti di situ ada perbuatan. Yang lalu oleh fikihnya disebut dengan wudhu itu. Ya, oleh agamanya disebut dengan apa? Wudhu itu. Idza kumtum ilas sholati fagsilu. Perbuatan ghuslul wajhi, perbuatan yang terkait dengan rukunnya wudhu itu judulnya atau namanya adalah wudhu itu. Jadi idza itu menandakan ada niat, ada maksud. Apalagi ada penguatan hadis innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i memahami innamal a'malu itu innama sihhatul a'mal. Ya, innamal a'malu ay innama sihhatul a'mal. Amal itu dinyatakan sah apabila binniyati di situ disertai dengan niat. Jadi pengertiannya itu adalah khasar untuk memberikan pembatasan. Amal yang diterima, yang dinyatakan sah, gitu ya, itu adalah amal yang dilakukan binniat. Sehingga karena wudhu itu min jinsil amal, wudhu itu termasuk salah satu jenis amal, ya otomatis harus mengikuti hadis itu, harus binniat, gitu. Binniat itu. Sehingga Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa niat itu ruknun min arkanil wudhu, niat itu adalah rukun dari apa? Rukun. Nah, mahallun niat itu fil qalb. Bahwa taladzun niat, mengucapkan niat itu sama dengan di sholat. Hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib itu adalah fil qalb, menggerakkan kerentek niati itu. Arti ini kerentek ngelakoni, kerentek melakukan. Jadi ada fi'ilnya. Jenis perbuatannya apa? Paham ya? Dalam wudhu itu, niatnya itu bisa dilakukan dengan tidak harus dijabarkan seluruhnya. Jadi kalau Anda punya nawa itu al-wudhu'ah, tok itu ya, sudah boleh sudah itu. Tapi kalau kamu menggunakan bahasa nawa itu at-thaharah harus diteruskan. Saya niat bersesuci itu harus ada penegasan. Kenapa? Karena bersesuci itu bukan hanya wudhu gitu ya. Ada kembarannya yang lain, ada jenis sesuci yang lain. Paham ya? Beda kalau wudhu itu ya wudhu, tidak ada jenis perbuatan lain. Nawaitul wudhu'a gitu kalimatnya. Karena niat itu intinya adalah memberikan penegasan bentuk perbuatan itu yang lalu membedakan antara perbuatan itu dengan perbuatan lain, dengan yang bukan ibadah, dengan perbuatan yang lain. Ketika perbuatan itu ada fardu, ada sunnah, paham ya? Maka dalam niat itu harus dipertegas posisi perbuatannya, apakah fardu atau sunnah. Itu namanya ta'yinun niat. Apa namanya? Ta'yinun niat. Penegasan terhadap niat itu. Nah, dalam kasus wudhu itu ya, niatnya wudhu tadi. Kalau dia menggunakan kalimat wudhu, ya cukup nawaitul wudhu'ah. Itu sudah sah. Niat terpendek itu ya. Nawaitul wudhu'ah. Tapi untuk sempurnanya niat, nawaitul wudhu'ah li raf'il hadas. Kira-kira logikanya tanpa li raf'il hadas kan otomatis tahu saja nih. Karena wudhu itu sudah raf'il hadas. Itu kan nah, sehingga ucapannya apa? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasi, masih dikasih asghar lagi. Penegasan. Raf'il hadasil asghar. Lillahi ta'ala. Itu pun biar kita ngaji kan diterjemah ben paham. Nah, ini terjemahnya bisa ya. Jadi ini megap-megap waktu itu ya. Nah, saya tambah warak itu ya, kelompokan ya. Nah, itu alir hadas suari fardhon lahi ta'ala, ingat ingsun wudu, ngilangi hadas cilik, malah dijabarkan lagi. Hadas cilik satu berupa kentut 2 kali. berupa ini. Gitu. Ya. Jadi ya,
Berbahaya kalau niat itu terlalu dijabarkan, tapi penjabarannya itu salah gitu ya. Contoh niat ya dalam sholat. Nah itu sholat tadur, usolli sholat taduri, barokatin makmuman, kan sudah cukup. Nggak harus dipertegas makmumnya siapa. Makmuman li Zaidin, ternyata bukan Zaid. Ya malah batal wudunya. Sholatnya malah nggak benar gitu ya. Ya, malah nggak benar. Jadi penegasan itu secukupnya. Yang minimal membedakan ya, yang terpokok itu bisa membedakan antara satu jenis perbuatan dengan perbuatan yang lain. Oke, saya ulangi. Dalam untuk itu ada apa? Niat. Dasarnya mana dari innamal amalu binniyat. Terus yang kedua, idza kumtum ilas sholati. Apa? Idza kumtum ilas sholati. Itu yang menjadi dasar keharusan adanya niat itu di dalam wudu itu. Jadi ketika fi awal juz'in inda khusril wajhi, itulah kita melakukan niat. Tempatnya di mana tadi? Di dalam hati. Hati ini yang bergerak itu. Yang mengiktikatkan ini tentang adanya perbuatan itu. Yang kedua, setelah basuh wajah, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, diatafkan pada wujuhakum itu, wawunya wawu ataf. Ai wagsilu aydiyakum, ataf itu berarti. Wa aydiyakum dengan kedua tanganmu. Artinya ai wagsilu aydiyakum. Ada kalimat karena huruf ataf mengatafkan kata sebelumnya. Berarti tangan posisinya apa? Dibasuh apa diusap? Tangan, dibasuh karena mengikuti atafnya kepada wajah wujuh ini. Wujuhakum perintahnya fagsilu, ya berarti aydiyakum ya wagsilu aydiyakum. Ilal marafiq, beserta ilah itu ya. Ilah itu bukan ma'a. Berarti siku ini dalam mazhab Syafi'i itu termasuk anggota yang harus dibasuh. Paham ya? Jadi bukan ke, tetapi apa? Beserta. Apa? Beserta. Basarnya itu ma'a. Ilal mirfaqain ay ma'al mirfaqain. Bukan hatta, ya. Ilang itu artinya beserta, ma'a, ma'iyah. Kalau kata itu artinya sampai, nihayah itu, sampai. Gitu. Jadi kalau tangan yang dibasuh sampai berapa? Sampai kedua sikut ini ya, beserta. Ilal mirfaqain mal. Wamsahu biru'usikum. Nah, untuk kepala itu Allah menggunakan kalimat wamsahu, tidak wagsilu. Ya. Kalau tadi kan wamsahu wujuhakum wa aydiyakum itu satu paket ya. Terus wamsahu biru'usikum. Kepala itu diusap. Kalau diusap itu tidak harus ada sayalan, ya. Bedanya. Jadi kalau masuk itu adamu sayalanil ma. Tidak perlu adanya air yang diteteskan, yang dialirkan. Tapi kalau ghuslu harus ada apa? Sayalanul ma. Apa? Sayalan. Bedanya di situ itu. Kepala, mengusap kepala. Jadi kepala itu batasan yang ada tumbuhnya rambut itu, ya. Itu namanya mambatus syar. Mambatus itu tempat cukuli rambut yang berlaku pada umumnya. Paham ya? Kalau ada orang kok ada kelainan, lalu kemudian di batuknya ini ada tumbuh rambut, rambutnya sampai ke batuk, maka tetap yang dianggap itu untuk mengusap kepala ya harus bagian kepala yang berlaku pada umumnya. Yang berlaku pada hukum kebiasaan. Pada umumnya biye gitu kan. Jadi hukum itu dalam kasus tertentu lalu berlaku hukum umum tadi ini. Batasan yang berlaku umum. Sehingga hal-hal yang sifatnya pengcual itu kembalikan kepada kaidah umum yang berlaku itu pada apa. Jadi wamsahu biru'usikum. Nah, yang kemarin saya jelaskan, ukuran biru'usikum itu seberapa? Ba itu, gara-gara huruf apa? Ba itu. Ibnu Syafi'i itu ba'dhu ru'usikum sebagian. Biru'usikum ay ba'dhu ru'usikum. Yang lain, Abu Hanifah itu menyebutkan ilsaq yadikum ala ru'usikum, menempelkan telapak tangan ini ke dalam kepalamu diusapkan. Ada yang menyebutkan ay wamsahu jami'a ru'usikum, baknya liziyadah. Nah, itu namanya fikih sekali. Itu namanya apa? Fikih. Fikih, kesimpulan hukum dari sebuah dalil yang bersifat dhanni, itu namanya fikih. Sehingga potensi berbeda itu.
Gara-gara huruf jar ba saja keseluruhan hukumnya sudah beda-beda ya dari sekian imam itu. Ya, karena ba itu huruf jar yang punya makna memang tidak satu gitu. Namanya mustarok, tidak satu itu mustarok. Nah, kalimat yang mustarok itu yang bisa kemungkinan mengandung banyak makna itu yang bersifat dhanniyud dilalah. Apa namanya? Dhanniyud dilalah. Dalam ini kasusnya dalam masalah ayat tentang itu biru usikum. Ba-nya itu dalam kategori dhanniyud dilalah. Sehingga mungkin terjadi perbedaan dalam memahami terhadap posisi huruf ba itu apa. Tadi itu ya, kalau posisinya diartikan ba itu litabait, konsekuensi hukumnya ya berarti musabnya itu sebagian, ba'dharu usikum, gitu ya. Tapi kalau ba itu diartikan ilsok, maka ya konsekuensinya harus menempelkan tangan ilsok yadikum ala rusikum. Kalau ba itu difahami sebagai ziyadah, tambahan, berarti seperti tidak ada, karena juga tambahan. Berarti wamsahu biru'usikum ay wamsahu ru'usakum. Jami'a ru'usikum atau jami'a ru'usikum atau ru'usakum. Ya sudah diusap semua kepala gitu. Itu namanya fikih. Sekali lagi ya, saya menegaskan dari pembukaan itu saya jelaskan. Fikih itu potensinya adalah potensi yang bersifat khilafiyah, ada potensi perbedaan itu. Oke. Wamsahu biru'usikum. Terus wa arjulakum apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kalau kaki dibaca wa arjula, bukan wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kalau dibaca wa arjulikum kembalinya kepada ru'us, berarti mashu nanti itu. Ya. Kalau diatafkan kepada ru'usikum, berarti nanti itu wajib kakinya ini tidak wajib dibasuh, yang wajibnya apa? Diusap. Konsekuensi hukumnya berbeda sudah. Makanya mengatafkannya harus hati-hati. Ini ataf kepada siapa? Gitu. Diikutkan siapa? Gitu. Diikutkan kalimat yang mana? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum apa? Wa arjulakum ay wasilu arjulakum. Itu juga harus dibasuh ilal ka'bain. Ila diartikan sama. Ma'al ka'bain apa? Saiki ya ayo Bu, mau dinteni Ibu ora budal-budal. Serta. Sehingga mata kaki itu wajib dibasuh di dalam wudu itu. Wes ya. Delok iki wae. Aturannya seperti itu. Pasanan gini. Lalu dalam wudu ada hal-hal yang menyempurnakan dianjurkan. Sebelum wudu tangan ini dibasuh dulu sebelum mengambil air ya. Tangan dipakai untuk mengambil air yang mau dibasuhkan ke wajah ini. Ya diambilkan tondo kok gak ero iku piye to? Ya, sekali lagi. Nah, sampai ketika ini dimasukkan ke sini lalu posisi kotor gitu ya. Akan jelaskan. Kalau bangun tidur itu bahkan sangat dianjurkan. Nek tangan dulu sebelum tangan dipakai wudu ini sangat dianjurkan untuk dibasuh terlebih dahulu. Karena Anda tidak tahu semalaman aina batat yadahu. Tangan kamu ketika tidur malam hari itu kemana? Posisi tanganmu kita tidak tahu. Ya. Yang disentuh itu apa saja, yang ditemui itu apa wae. Sehingga ketika mau wudu itu dianjurkan, disunnahkan untuk membasuh kedua tangan. Jadi apa? Ghusl kaffain qabla idkhalihima al-ina. Sebelum memasukkan kedua tangan ini untuk mengambil air, maka harus dibasuh terlebih dahulu. Itu sunnah. Sebelum wudu, ulama ada yang menganjurkan untuk membaca syahadat dulu. Karena tadi ya, kaitannya bahwa wudu ini ibadah yang harus dilakukan oleh orang yang beriman, gitu ya. Pastikan bahwa kita tidak dalam posisi keluar dari iman, memastikan. Maka dibaca terus syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Sama dengan orang sholat juga begitu, syahadu la ilaha illallah. Orang mau kawin baca itu juga syahadat dulu, ya. Nah, untuk dipastikan perkawinannya dalam posisi yang melakukan adalah orang yang beriman. Itu anjurannya. Salasan wudu itu bahasanya berapa kali? 3 kali dianjurkan, 3 kali. Habis wudu, lalu dianjurkan untuk berdoa dengan baca syahadat itu. Untuk memberikan nilai dan makna daripada wudu itu. Nah, sudah. Nah, itu terkait dengan syariat yang berupa ibadah wudu itu. Silakan, kalau ada yang perlu menyampaikan. Berarti iso ngulang fikih kamu ya jadinya. Jadi guru fikih. Beralih sertifikasinya atas nama guru fikih. Fikih internasional. Ya. Ada yang bertanya? Ada? Itu? Biarnya ada?
Ada? Nggak ada. Oke. Saya kira begitu. Kalau tidak ada, barokah manfaat semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Khulsana bi khurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad.